Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi bersama kami di channel LPK PPSTM Restuku. Oke, di video edukasi kali ini kita masih membahas tema yang sama, yaitu analisa beban kerja. Namun di sini kita akan membahas yaitu 3 metode dalam analisa beban kerja yang nantinya akan dijelaskan lebih rinci oleh Bapak Vanes Praduswara selaku praktisi Human Capital. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kita masih membahas terkait materi yang sama tentang analisis beban kerja. Kemarin ada pertanyaan yang terkait dengan metode untuk menganalisa beban kerja tersebut untuk dijelaskan kembali menjadi lebih terinci. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan untuk metode analisis beban kerja secara lebih terinci lagi. Jadi dengan menggunakan metode analisis beban kerja, pada dasarnya menggunakan 3 metode. Metode yang pertama merupakan metode penyebaran kuesioner. Metode yang kedua dengan metode wawancara. Metode ketiga dengan cara pengamatan langsung. Kita jelaskan untuk satu-satu ya. Yang pertama, metode kuesioner. Metode kuesioner berarti kita harus mempersiapkan kuesioner atau pertanyaan terbuka sebelum kita melakukan analisis beban kerja. 1. Kuesioner tersebut harus memuat uraian-uraian pekerjaan yang sifatnya pokok dan sifatnya tambahan. Setelah itu, kita juga harus mengetahui terkait tugas-tugas yang sifatnya eksidental atau tugas-tugas yang sifatnya darurat seperti itu. Maka di pertanyaan di kuesioner tersebut sifatnya memang terbuka, itu memang kita akan menanyakan tugas dia harian apa, mingguan apa, bulanan apa, bahkan tahunan apa. Nanti dia akan mengisi dan sebagainya. Jadi nanti bisa membuka apa yang dia kerjakan selama ini dengan waktu yang sesuai dengan standar efektif. Di sini perlu kita sepakati bahwa ada beberapa tugas yang sifatnya eksidental itu memang tidak termasuk dalam analisis beban kerja, karena hal seperti itu sifatnya tidak terjadwal, dan kalaupun datang itu biasanya sesuatu yang karena kesalahan, misalnya kunjungan dinas karena dia ingin melihat misalnya laporan-laporan yang belum beres. Itu karena kita belum beres mengerjakan laporan, makanya dia datang, gitu kan. Jadi untuk beberapa hal yang sifatnya eksidental itu tidak usah dimasukkan ke dalam analisis beban kerja, cuman itu dimasukkan ke dalam kualitatif. Jadi kita bisa masukkan di catatan. Jadi di kuesioner itu ada pertanyaan terbuka dan di bawahnya bisa mencatatkan kita bilang beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksidental. Kita bisa tulis. Jadi kita akan tahu eksidental itu apa saja. Kalau tadi ternyata banyak banget yang eksidental, kita bisa mengadakan evaluasi. Kenapa seperti itu? Kenapa banyak sekali hal-hal yang eksidental bisa terjadi di situ? Apakah ada hubungan dengan departemen yang lain, ataukah memang ada perbaikan dari segi SOP sehingga tidak ada eksidental yang terlalu berlebihan? Terus metode yang kedua adalah metode wawancara. Metode wawancara ini digunakan memang sedikit lebih ribet dan lebih lama, tapi hasilnya lebih akurat biasanya. Karena kita apabila akan melakukan metode wawancara, pasti kita mempunyai pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memang kita pegang dan kita tanyakan secara langsung.
Kelebihannya, kita akan dapat informasi secara kualitatif. Baik itu dari segi penglihatan kita saat itu, dari jawaban-jawaban dia. Tapi memang kekurangannya adalah kita memerlukan waktu yang lebih lama. Sementara kalau kuesioner itu memerlukan waktu yang relatif lebih singkat, karena kuesioner dibagikan, terus nanti diisi oleh pemangku jabatan dan dikumpulkan lagi. Sementara wawancara adalah didatangi satu-satu, beberapa sampel dari tiap departemen atau semua karyawan, tergantung. Kalau satu karyawan dengan karyawan yang lainnya tugasnya berbeda, berarti semua karyawan harus dilakukan analisis beban kerja. Tapi apabila dalam satu kelompok itu tugasnya sama seperti pabrik-pabrik, perakitan meja, perakitan kursi, atau pabrik-pabrik tertentu yang ada sekian orang tugasnya menjahit, semua tugas ini menggunting, semua itu bisa mengambil sampel. Tapi kalau untuk beberapa kerja kantoran yang sifatnya hanya tiap orang itu berbeda tugasnya, itu semuanya harus diambil untuk jadi sumber atau narasumber dari analisis beban kerja. Terus untuk selanjutnya adalah metode pengamatan langsung. Pengamatan langsung ini dilakukan, kita membawa checklist sebelumnya, kita sudah siapkan checklist, terus kita langsung datang ke TKP, ke tempat dia bekerja. Kita hanya memastikan, lihat aja kegiatan dia dalam sehari itu ngapain saja. Itu juga lebih lama sistemnya, karena cuman kelemahannya itu adalah kalau kita tidak dibarengi dengan wawancara, biasanya metode pengamatan langsung dengan wawancara itu digabung. Biasanya seperti itu. Jadi tidak hanya wawancara, terus orangnya dipanggil, metode wawancara. Tapi memang ada yang seperti itu juga, metode wawancara. Tapi kalau ada pengamatan langsung di lapangan juga, dia sekalian di lapangan, sekalian dia juga wawancara. Biasanya digabung antara wawancara dan pengamatan lingkungan itu. Tapi ada juga yang memang tidak digabung karena kondisinya misalnya pabriknya itu yang betul-betul keamanannya harus safety, sehingga misalnya di pabrik Yakul, misalnya untuk di Yakul itu kan kita harus safety, tidak sembarang orang bisa masuk ke area bagian-bagian tertentu karena kita harus terlindung dari bakteri segala macam, sehingga ruangan mereka kan kebanyakan terbuat dari kaca tuh. Jadi nanti si pengamat akan di luar, dia akan bawa stopwatch, dia hanya memastikan waktu ini berapa menit, waktu ini berapa menit, seperti itu. Nanti mungkin dilanjutkan dengan sesi wawancara ketika yang bersangkutan nanti dipanggil ke kantor. Untuk metode tersebut, apakah 3 metode itu bisa kita gabungkan? Menurut saya bisa. Jadi 3 metode tersebut bisa juga satu-satu. Ya, saya melakukannya wawancara aja lah. Saya metodenya kuesioner aja lah. Saya metodenya pengamatan langsung. Itu disesuaikan dengan kemampuan dari si orang yang akan melakukan analisis beban kerja dan disesuaikan dengan lingkungan kerja yang akan kita teliti. Kalau memang memungkinkan untuk dilakukan wawancara, maka lakukanlah wawancara. Tapi apabila memang kerjanya sangat dituntut kecepatan, dan kalau kita masuk menganalisa wawancara sepertinya kayaknya produksi akan terhambat, maka kuesioner itu pilihan yang tepat. Nanti bisa diisi di rumah, atau nanti bisa dikumpulkan lagi paginya, atau nanti 2 hari kemudian baru dikumpulkan. Itu kuesioner kelebihannya gitu. Terus kita bisa menggabungkan antara tadi wawancara dengan lingkungan. Itu bisa digabungkan. Jadi kalau kondisinya memungkinkan. Seperti tadi saya contoh di Yakul, kemungkinan memang tidak bisa digabungkan secara langsung, karena memang antar bagian itu, bagian pabrik tersebut harus safety. Jadi kita tidak mungkin duduk terus mewawancarai sambil mereka bekerja, tidak mungkin. Jadi memang tergantung dari kondisi dari perusahaan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini cukup menambah wawasan dari teman-teman. Apabila nanti ada yang ditanyakan, boleh langsung di komen, menanyakan langsung. Nanti dari kami akan kita jawab. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi udah paham ya terkait 3 metode dalam
analisa beban kerja yang udah diterangin sama Bapak Franes. Cukup sekian video edukasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Bagi yang udah, jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.